Pernah nggak kamu bertanya, kenapa sih orang-orang sibuk banget ngomongin investasi? Apa memang sepenting itu investasi untuk kita? Nah, di video ini kamu akan nemu jawabannya. Karena di video ini saya akan coba sharing tentang alasan kenapa kita perlu investasi secepat mungkin. Hai, kembali lagi di channel Investok. Channel ini difokuskan untuk membahas tentang investasi, terutama investasi saham. Jadi kalau kamu tertarik dengan topik ini, kamu bisa subscribe, share ke teman-temanmu, dan tonton video lainnya di channel ini. Di video kali ini kita akan bahas, pertama, membahas tentang inflasi dan hubungannya dengan investasi. Dua, membandingkan menabung dengan investasi. Ketiga, alasan kenapa kita harus investasi. Keempat, mitos-mitos tentang investasi. Kelima, contoh instrumen investasi. Dan yang terakhir, saya juga sedikit memberikan tips bagaimana cara memulai berinvestasi. Bayangin, beberapa tahun lalu kamu punya uang Rp10.000. Dulu uang segitu bisa beli buat semangkok bakso. Tapi sekarang untuk membeli bakso yang sama bisa jadi harganya sudah Rp20.000. Bayangkan, hanya dalam beberapa tahun saja harganya sudah 2 kali lipat. Disinilah kita sadar bahwa nilai uang kita makin lama makin turun. Inilah yang disebut inflasi. Kenaikan harga barang atau jasa dari waktu ke waktu. Dan efeknya nilai uang kita makin lama makin menyusut. Masalahnya, kalau kita hanya menabung di bank, contoh saja dengan bunga 1% per tahun. Sementara inflasi di Indonesia 3-4% per tahun. Artinya, kita tanpa sadar kehilangan daya beli uang kita. Tapi ingat juga, menabung memang tetap penting, terutama untuk kebutuhan jangka pendek dan dana darurat. Tapi kalau untuk jangka panjang, uangmu pelan-pelan habis dimakan waktu. Nah, disinilah investasi hadir sebagai solusi untuk mengalahkan inflasi. Tujuannya bukan semata-mata untuk jadi kaya ya, tapi supaya tetap menjaga daya beli uang kita sendiri. Mari kita bandingkan tabungan dengan investasi. Tabungan juga memiliki beberapa kelebihan. Contohnya, rasa aman. Ya, kamu menyimpan di bank atau di rumah sendiri memberikan rasa aman. Kedua, liquid atau bisa diambil kapan aja. Kamu butuh hari ini, kamu juga bisa ambil hari ini. Tapi juga ada beberapa kekurangan. Bunganya kecil atau bahkan tidak ada sama sekali kalau kita menyimpannya di rumah. Kedua, seperti yang dijelaskan di poin awal, ya menabung tidak bisa mengalahkan inflasi atau dikalahkan dengan inflasi. Hal ini berbeda dengan investasi. Ya, investasi punya potensi pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dan cocok untuk jangka panjang. Meskipun juga punya beberapa resiko. Pertama, kamu perlu belajar tentang investasi dan paham resikonya. Kedua, nilainya fluktuasi atau bisa naik dan bisa turun. Keduanya penting, tapi fungsinya beda. Tabungan untuk tujuan jangka pendek, sedangkan investasi cocok untuk masa depan atau jangka panjang. Nah, setelah kita tahu perbedaan dasarnya, sekarang kita masuk ke alasan yang paling penting kenapa kita harus berinvestasi sedini mungkin. Pertama, supaya uang bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Bayangkan saat kamu tidur, tapi uangmu tetap bertumbuh. Itulah prinsip dasar investasi. Kita tidak selamanya tentu bisa bekerja terus-menerus. Tapi dengan investasi uang yang kita miliki bisa terus bekerja selama kita tahu caranya. Alasan yang kedua yaitu mempersiapkan masa depan dengan jauh lebih tenang. Mulai dari DP rumah, biaya pendidikan anak, sampai dana pensiun. Kalau kita hanya mengandalkan tabungan saja, kemungkinan besar kita akan kejar-kejaran dengan waktu dan inflasi tadi. Tapi dengan investasi, kita bisa sedini mungkin menyesuaikan pilihan investasi sesuai tujuan keuangan kita. Alasan ketiga, pentingnya investasi yaitu untuk mencapai kebebasan finansial.
Ya, di sini siapa sih yang tidak ingin mencapai kebebasan finansial? Saya yakin kita semua mengharapkan hal itu. Tentu kebebasan finansial bukan berarti kita harus punya uang miliaran rupiah. Tapi bagi saya, kebebasan finansial adalah kita cukup untuk hidup layak tanpa tekanan keuangan. Dan itu bisa dicapai dengan salah satunya strategi investasi yang konsisten. Alasan yang keempat yaitu menghadapi ketidakpastian hidup. Ya, semua orang bilang hidup adalah misteri. Ya, hidup selalu penuh kejutan. Contohnya saja saat hari-hari ini penuh dengan badai PHK. Atau ada juga kebutuhan medis mendadak, resesi, atau bahkan ada kejadian luar biasa seperti virus corona dulu. Kejadian luar biasa itu tentu bisa mengganggu keuangan yang kita miliki. Maka dengan punya investasi adalah salah satu solusinya. Karena bisa jadi bantalan untuk menyelamatkan keuangan kita dari hal-hal yang mendadak. Dan alasan terakhir, kenapa investasi itu sangat penting adalah kita bisa memanfaatkan compounding interest atau bunga berbunga. Ya, tentu salah satu kunci sukses investasi adalah waktu. Semakin awal kamu mulai, hasilnya jauh akan lebih besar dibandingkan kita menunda. Karena investasi itu seperti bola salju. Coba bayangkan kamu hari ini investasi 1 juta per bulan selama 20 tahun, contoh saja dengan return 12% per tahun. Ini artinya kamu bisa tumbuh jadi lebih dari 1 miliar. Tapi kalau kamu menunda 10 tahun saja dengan investasi yang lebih besar nantinya, misalkan 2 juta per bulan, hasil akhirnya belum tentu akan mengalahkan yang berinvestasi jauh lebih awal. Kalah penting untuk kamu memulai investasi. Kalau kamu masih takut, misalkan dengan mitos-mitos tentang investasi seperti berikut, ini saya akan coba bongkar faktanya. Pertama, investasi itu cuma buat orang kaya. Faktanya, sekarang kamu bisa mulai loh dengan Rp10.000. Jadi bukan soal kaya atau tidak, tapi hanya soal niat saja. Kedua, saya masih muda, nanti sajalah investasinya. Faktanya, seperti yang saya jelaskan tadi, justru dengan kamu masih muda, maka dengan investasi meskipun dengan nilainya yang relatif kecil, lama-lama akan seperti bola salju. Hasilnya akan jauh lebih besar yang nanti kamu bisa dapatkan. Mitos yang ketiga, investasi itu judi loh, terlalu beresiko. Ya, faktanya risiko bisa dikelola lewat edukasi, strategi, dan pemahaman profil kamu tentang investasi. Sebetulnya membandingkan investasi dan judi seperti membandingkan surga dan neraka. Ya, judi adalah pembodohan ya, karena berjudi ya kita dibodohi, terutama judi online misalkan. Sedangkan investasi kita membeli real business. Seperti yang saya jelaskan pada video apa itu saham yang kamu bisa klik linknya di atas ini. Nah, kalau kamu sudah yakin dan ingin coba investasi, saya berikan gambaran beberapa contoh instrumen investasi yang kamu bisa pelajari dan coba. Pertama, saham. Ya, saham punya potensi return yang tinggi, tapi juga punya risiko fluktuasi yang lebih tinggi. Ini cocok untuk kamu yang siap belajar dengan sangat sungguh-sungguh. Kedua, ada reksadana. Ya, reksadana investasi kita dikelola oleh profesional. Mulai dari nominal kecil, kamu juga bisa melakukannya. Nah, ini sangat cocok untuk pemula. Ketiga, ada obligasi. Ya, pendapatan tetap dari bunga. Nah, cocok untuk investor yang konservatif. Ada juga deposito. Aman, tapi tidak bisa lawan inflasi. Ini cocok untuk menyimpan uang dalam jangka pendek. Ada juga yang terakhir, ada emas yang sekarang lagi banyak orang FOMO berinvestasi emas. Nilainya cenderung stabil, sebetulnya investasi emas sangat cocok untuk mereka yang ingin berinvestasi dalam jangka panjang. Kalau kamu sudah mulai yakin, saya berikan beberapa tips untuk kamu bisa memulai investasi. Satu, mulai dari kecil, tapi konsisten. Gak perlu nunggu kaya ya, yang penting mulai dulu aja. Yang kedua, pahami instrumennya.
Ingat, jangan asal ikut tren. Ya, belajar sebelum masuk investasi apapun. Ketiga, bangun dana darurat dulu. Ya, sebelum memulai, pastikan kamu siap kalau ada kejadian mendesak, kamu bisa gunakan dana darurat itu. Yang terakhir, pastikan kamu menggunakan platform resmi dan diawasi OJK. Sekarang sudah banyak banget aplikasi yang bisa membantu kamu mulai berinvestasi. Ya, seperti Mirai Aset, kemudian ada Bibit, kemudian juga ada Stockbit dan sebagainya. Ingat, yang penting kamu mulai dan konsisten. Ya, kesimpulan video ini seperti yang tadi saya sampaikan, investasi bukan hanya soal mengejar kekayaan, tapi soal mempersiapkan hidup yang lebih tenang dan penuh pilihan, terutama membantu kita merencanakan tujuan keuangan. Menunda investasi juga berarti memberi inflasi lebih banyak waktu untuk menggerogoti uang kita. Jadi dari sekarang, mulai dari dana kecil dan dari yang kamu pahami. Nah, kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan kalau kamu punya pertanyaan, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-temanmu yang masih ragu atau mau mulai berinvestasi. Terima kasih.